Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Amanda Asfihani Royana 40220005 dan Fadila Ayu Lutfia 4022000025. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang pengaruh budaya dalam perilaku konsumen. Definisi budaya. Konsumen adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang hidup bersama dengan orang lain, berinteraksi dengan sesamanya. Orang-orang inilah yang disebut sebagai lingkungan sosial konsumen. Konsumen saling berinteraksi satu sama yang lainnya, saling mempengaruhi dalam bentuk perilaku, kebiasaan, sikap, kepercayaan, dan nilai-nilai yang dianggap penting. Salah satunya unsur lingkungan sosial adalah budaya. Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sangsekerta, yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi, diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Dalam bahasa Inggris, kebudayaan disebut culture, yang berasal dari kata lain color, yaitu mengolah atau mengerjakan. Bisa diartikan juga sebagai mengolah tanah atau bertani. Kata kultur juga kadang diterjemahkan sebagai kultur dalam bahasa Indonesia. Budaya mengacu pada nilai, gagasan, artefak, dan simbol-simbol yang bermakna membantu individu untuk berkomunikasi, melakukan penafsiran, dan evaluasi sebagai anggota masyarakat. Budaya bukan hanya yang bersifat abstrak sebagai nilai, pemikiran, kepercayaan. Budaya bisa berbentuk objek material. Rumah, pakaian, kendaraan adalah contoh-contoh produk yang bisa dianggap sebagai budaya suatu masyarakat. Undang-undang, makanan, minuman, musik, teknologi, dan bahasa adalah beberapa contoh lain dari budaya suatu masyarakat. Dalam suatu sudut pandang perilaku konsumen, relevansi studi tentang budaya ada dua tahap, yaitu pertama, budaya suatu masyarakat selalu berkembang atau berubah. Perubahan ini membawa dampak pada perilaku anggota masyarakat tersebut dan akan membawa pengaruh pada perilaku mereka sebagai konsumen. Kedua, untuk produk-produk yang sudah terjangkau multinasional, masalah perbedaan budaya pada setiap negara harus dipahami dengan seksama agar komunikasi dan pemasaran produk dapat diadaptasi sesuai budaya setempat. Apa yang dipasarkan di negara Eropa belum tentu dapat dipasarkan di negara Afrika. Demikian pula sebaliknya. Dalam suatu kelompok masyarakat, selain budaya, juga terdapat norma-norma yang lebih spesifik dan unik yang dianut oleh kelompok-kelompok yang lebih kecil dalam masyarakat tersebut, tercermin dalam adat istiadat dan kebiasaan khusus. Subbudaya dan demografi. Budaya yang ada di dalam suatu masyarakat bisa dibagi lagi ke dalam beberapa bagian yang lebih kecil. Inilah yang disebut dengan subbudaya. Subbudaya bisa tumbuh dari adanya kelompok-kelompok di dalam suatu masyarakat. Pengelompokan masyarakat biasanya berdasarkan usia, jenis kelamin, lokasi, tinggal, pekerjaan, dan sebagainya. Suatu budaya akan terdiri dari beberapa kelompok kecil lainnya yang dicirikan oleh adanya perbedaan perilaku antar kelompok kecil tersebut. Perbedaan kelompok tersebut berdasarkan karakteristik sosial, ekonomi, dan demografi. Demografi akan menggambarkan karakteristik suatu penduduk. Di dalam variabel demografi tersebut, kita bisa mendapatkan subbudaya yang berbeda, yaitu suku, Sunda, Batak, Padang, dan sebagainya. Unsur-unsur subbudaya dan demografi. Yang pertama, usia. Merupakan hal yang penting untuk dipahami, karena konsumen yang berbeda usia akan mengonsumsi produk dan jasa yang berbeda. Para pemasar harus memahami apa kebutuhan dari konsumen dengan berbagai usia tersebut, kemudian membuat beragam produk yang bisa memenuhi kebutuhan tersebut.
Yang kedua, pendidikan dan pekerjaan. Pendidikan akan menentukan jenis pekerjaan yang dilakukan oleh seorang konsumen. Profesi dan pekerjaan seseorang akan mempengaruhi pendapatan yang diterimanya. Pendapatan dan pendidikan tersebut kemudian akan mempengaruhi proses keputusan dan pola konsumsi seseorang. Tingkat pendidikan seseorang juga akan mempengaruhi nilai-nilai yang dianutnya, cara berpikir, cara pandang, bahkan persepsi tentang suatu masalah. Dari sisi pemasaran, semua konsumen dengan tingkat pendidikan yang berbeda adalah konsumen potensial bagi semua produk dan jasa. Pemasar harus memahami kebutuhan konsumen dengan tingkat pendidikan yang berbeda dan produk apa saja yang bisa memenuhi kebutuhan tersebut. Yang ketiga, lokasi geografik, di mana seseorang konsumen tinggal akan mempengaruhi pola konsumsinya. Konsumen yang tinggal di desa akan memiliki akses terbatas kepada berbagai produk dan jasa. Sebaliknya, konsumen yang tinggal di kota-kota lebih besar, lebih mudah memperoleh semua barang dan jasa yang dibutuhkan. Budaya konsumsi. Konsumen adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang hidup bersama dengan orang lain, berinteraksi dengan sesamanya. Orang-orang inilah yang disebut sebagai lingkungan sosial konsumen. Konsumen berinteraksi dengan satu sama lainnya, saling mempengaruhi dalam bentuk perilaku, sikap, kebiasaan, kepercayaan, dan hal-hal yang dianggap penting. Salah satu unsur lingkungan sosialnya adalah budaya. Budaya merupakan suatu kepercayaan, nilai-nilai, dan kebiasaan yang dipelajari seseorang, yang dapat mengarahkan seseorang tersebut dalam menggunakan suatu barang atau jasa. Kepercayaan, nilai-nilai, dan kebiasaan itu dapat muncul bila seseorang melakukan hubungan dan saling mempengaruhi dalam berperilaku. Culture refers to a set of values, idea, artifact, and other meaningful symbols that help individuals communicate, interpret, and evaluate of member of society. Budaya mengacu pada nilai, gagasan, artefak, dan simbol-simbol lain yang bermakna yang membantu individu untuk berkomunikasi, melakukan penafsiran, dan evaluasi sebagai anggota masyarakat. Budaya bukan hanya yang bersifat abstrak sebagai nilai, pemikiran, dan kepercayaan. Budaya bisa berbentuk sebagai objek material seperti rumah, pakaian, kendaraan adalah contoh-contoh produk yang bisa dianggap sebagai budaya. Undang-undang, makanan, minuman, musik, teknologi, dan bahasa adalah beberapa contoh budaya suatu masyarakat. Budaya dalam perilaku konsumen. Produk mempunyai fungsi, bentuk, dan arti. Ketika konsumen membeli suatu produk, mereka berharap produk tersebut menjalankan fungsi sesuai harapannya, dan konsumen terus membelinya hanya bila harapan mereka dapat dipenuhi dengan baik. Namun, bukan hanya fungsi yang menentukan keberhasilan produk. Produk juga harus memenuhi harapan tentang norma. Misalnya, persyaratan nutrisi dalam makanan. Crispy untuk makanan yang digoreng, makanan harus panas untuk stick hot plate, atau dingin untuk agar-agar pencuci mulut. Seringkali produk juga didukung dengan bentuk tertentu untuk menekankan simbol fungsi, seperti kristal biru pada deterjen untuk pakaian menjadi lebih putih. Anak menerima nilai dalam perilaku mereka dari orang tua, guru, dan teman-teman di lingkungan mereka. Namun dengan kemajuan zaman yang sekarang ini, banyak produk diarahkan pada kepraktisan. Misal, anak-anak sekarang lebih suka makanan siap saji seperti chicken nugget, sosis, dan lain-lainnya karena kemudahan dalam penyajiannya, terutama bagi wanita yang bekerja dan tidak memiliki waktu banyak untuk mengolah makanan. Kebudayaan juga mengimplikasikan sebuah cara hidup yang dipelajari dan diwariskan. Misalnya, anak yang dibesarkan dalam nilai budaya di Indonesia harus hormat pada orang yang lebih tua, makan sambil duduk, dan sebagainya. Sistem nilai mempunyai dampak dalam perilaku membeli. Misalnya, orang yang memperhatikan masalah kesehatan
akan membeli makanan yang tidak mengandung bahan yang merugikan bagi kesehatannya. Nilai memberi arah pengembangan norma. Proses yang dijalani dalam mempelajari nilai dan norma disebut sosialisasi atau enkulturasi. Enkulturasi menyebabkan budaya masyarakat tertentu akan bergerak dinamis mengikuti perkembangan zaman. Sebaliknya, bila masyarakat cenderung sulit menerima hal-hal baru dalam masyarakat dengan mempertahankan budaya lama disebut acculturation. Budaya pada gilirannya akan mempengaruhi pengembangan dalam implikasi pemasaran, seperti perencanaan produk, promosi, distribusi, dan penetapan harga. Untuk mengembangkan strategi yang efektif, pemasar perlu mengidentifikasi aspek-aspek penting kebudayaan dan memahami bagaimana mereka mempengaruhi konsumen, sebagaimana strategi dalam penciptaan ragam produk, segmentasi pasar, dan promosi yang dapat disesuaikan dengan budaya masyarakat. Strategi pemasaran dengan memperhatikan budaya. Beberapa strategi pemasaran bisa dilakukan berkenaan dengan pemahaman budaya suatu masyarakat. Dengan memahami budaya suatu masyarakat, pemasar dapat merencanakan strategi pemasaran pada penciptaan produk, segmentasi, dan promosi. Beberapa perubahan pemasaran yang dapat mempengaruhi kebudayaan seperti: pertama, tekanan pada kualitas; kedua, peranan wanita yang berubah; tiga, perubahan kehidupan keluarga; keempat, sikap yang berubah terhadap kerja dan kesenangan; kelima, waktu senggang yang meningkat; enam, pembelian secara impulsif; tujuh, hasrat akan kenyamanan. Budaya populer. Masyarakat modern yang hidup di hampir semua negara memiliki kesamaan budaya, yaitu budaya populer. Budaya populer dinikmati bersama oleh semua masyarakat, melewati batas negara, bangsa, agama, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Budaya populer adalah budaya yang menarik massa. Karakteristik budaya populer. Pertama, masuk ke dalam pengalaman dan nilai kebanyakan anggota masyarakat dalam suatu populasi. Kedua, tidak memerlukan pengetahuan khusus untuk memahami budaya populer. Ketiga, budaya itu dihasilkan karena mudahnya setiap orang mengakses pada nilai-nilai budaya populer. Budaya populer mudah dipahami oleh sebagian besar anggota masyarakat. Mereka tidak memerlukan pengetahuan yang khusus untuk memahami budaya populer tersebut. Beberapa budaya populer direpresentasikan dalam berbagai bentuk: iklan, televisi, musik, pakaian, film, aksesoris, dan radio. Mowen dan Minor 1998 mengartikan budaya populer sebagai budaya masyarakat banyak. Budaya populer mudah dipahami oleh sebagian besar anggota masyarakat. Mereka tidak memerlukan pengetahuan yang khusus untuk memahami budaya populer tersebut. Budaya populer bisa diperoleh dan dibeli dengan mudah, dan budaya ini akan mempengaruhi perilaku konsumen. Kandungan suatu budaya dan pengukurannya. Kandungan utama budaya sering digunakan sebagai pendekatan oleh pemasar dalam menganalisis budaya untuk melakukan terobosan pemasaran. Pemasar biasanya berfokus pada nilai-nilai dominan dalam suatu masyarakat. Kandungan suatu budaya adalah kepercayaan, sikap, tujuan, dan nilai-nilai yang dipegang oleh sebagian besar masyarakat dalam suatu lingkungan yang menyangkut aspek-aspek lingkungan sosial dan fisik dalam masyarakat tertentu. Tujuan dalam analisis budaya adalah untuk memahami kandungan makna dari suatu pandang konsumen yang menciptakan dan menggunakannya. Maka dari itu, pemasar harus hati-hati menangkap makna budaya dari produk dan merek yang akan dipasarkan dengan melihat lingkungan budaya yang melekat pada target pasar yang akan dipilihnya. Analisis kandungan budaya dapat dilakukan dengan mengamati objek material yang ada dalam kelompok sosial.
Misalnya, komik yang beredar di kalangan anak-anak sering berisi tentang nilai-nilai persahabatan, nilai agama. Bahkan ini dapat diamati selama periode waktu tertentu, seperti perubahan peran wanita yang bekerja dalam puluhan tahun terakhir, sehingga iklan dapat disentuhkan dengan keberadaan mereka. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.